sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024, yaitu RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam langkah ke depan menuju Indonesia maju. RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan. Tidak ada visi misi menteri yang semua mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Semua rencana perencanaan betul-betul tersambung dengan penganggaran dan juga tersampaikan dengan baik oleh kementerian. Sinergi antara lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga ada kesamaan gerak langkah. Apa yang kalian pahami tentang pembangunan? Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Lantas, apa yang dimaksud dengan pembangunan nasional? Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dan tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Landasan Pembangunan Nasional. Lahir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Landasan konstitusional pembangunan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hakikatnya pembangunan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan ideal pembangunan adalah Pancasila, di mana pembangunan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Landasan operasional pembangunan adalah keputusan atau ketetapan MPR, khususnya pada ketetapan tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN sebagai misi pembangunan nasional 5 tahunan. Landasan perencanaan pembangunan nasional adalah program pembangunan nasional 5 tahun atau Propernas. Propernas ini disusun oleh pemerintah dan DPR dengan mengacu pada GBHN. Landasan pembangunan nasional tahunan adalah rencana pembangunan tahunan atau REPATA. Landasan pembiayaan pembangunan nasional tahunan adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional adalah rencana strategis atau Renstra. Landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah atau Poldas. Landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Program Pembangunan Nasional 5 Tahun Daerah atau Propeda. Landasan pembangunan nasional di daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau yang sering disebut dengan RPTADA. Kebijakan Pembangunan Nasional. 7 prioritas pembangunan nasional. 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, menanggulangi bencana dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan. Pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang SPPN, RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional.
Dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Maka dari itu, setiap daerah dapat mengajukan rencana pembangunan dalam program nasional. Begitupun pusat dapat memberikan rujukan untuk program daerah. Kebijakan pembangunan wilayah tahun 2020 sampai 2024. Pembangunan kewilayahan diarahkan pada penyelesaian isu ketimpangan antar wilayah. Sasaran pembangunan wilayah. 1. Meningkatnya pemerataan antar wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. 2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah. 3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah. 4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Selanjutnya, strategi pembangunan nasional. Di dalam RPJMN 2020-2024, memuat proyek prioritas strategis atau disebut juga Major Project. Proyek prioritas strategis atau Major Project disusun untuk melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Proyek ini juga disusun untuk membuat RPJM lebih konkret dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan. Proyek-proyek yang terdapat di dalam Major Project memiliki nilai strategis untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada Major Project RPJMN 2020-2024 terdapat 41 proyek prioritas strategis. Berikut ini contoh dari proyek prioritas strategis atau Major Project. Ada proyek industri 4.0 di subsektor prioritas yang terdiri dari makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia dan farmasi. Dan ada juga proyek percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Selanjutnya, pembangunan nasional dalam bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Di dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui 5 strategi. Pertama, meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. Kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda. Ketiga, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit. Keempat, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Dan yang kelima, penguatan sistem kesehatan.